kelas 12 SMA Metodis 5 kita masuk ke kombinasi. Nah, kombinasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek tanpa memperhatikan urutan objek dari objek-objek tersebut. Maksudnya ini apa? Itu yang penting ya. Nah, untuk mengetahui maksudnya ini kita membandingkannya dengan permutasi. Nah, kalau dalam permutasi AB tidak sama dengan BA, sehingga AB dan BA dihitung dua. Nah, dalam kombinasi AB sama dengan BA, sehingga, maaf ini tanda sama dengan, sehingga ini dihitung satu, AB sama dengan BA. Nanti saya bandingkan ketika membuat contoh ya, yang mungkin kamu akan peka harusnya untuk membedakan soal apakah kamu nanti akan menggunakan kombinasi atau permutasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus kombinasi. Nah, kombinasi NR atau kadang ditulis pun nanti kalau kamu ketemu kombinasi NR begini adalah N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Contohnya begini. Kombinasi 52 adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Sehingga 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kurang 2, 3 faktorial. Nah, kalau kita selesaikan 5 faktorial ini kan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 2 faktorial ini kan 2. 2 kali 1 kan 2. 3 faktorial. Habis 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Oke, paham ya? Kalau nggak paham ini, saya pikir udah keterlaluan nanti kita di dalam aljabar, dalam berhitung. Atau misalnya kombinasi 74. Oke. Berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 7 kurang 4 faktorial. Nah, berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 7 faktorial ini kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Ya kan? 6. Ini kan 6 ya. 7 kali 5, 35. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal lain, berupa soal cerita juga, tentu kamu harus paham bahwa kombinasi 74 akan sama dengan kombinasi 73. Berarti 4 tambah 3, 7. Supaya nanti kamu bisa, khususnya kelas 12, ketika mengaitkannya dengan binomium Newton, karena ada hal-hal di mana kita harus membuat singkat perhitungan dengan mengetahui hal-hal khusus. Jadi maksudnya apa? Seperti ini, kombinasi 52 akan sama hasilnya nanti dengan kombinasi 53. 2 tambah 3, 5. Atau kombinasi 74 akan sama dengan kombinasi 73. Nanti cari sendiri pasti sama hasilnya. Kombinasi 74 tadi 35, kombinasi 73 juga akan 35. Nanti kamu pikirkan kenapa hal itu bisa sama ya. Kamu yang menyimpulkan sendiri. Nah, saya tadi bilang bahwa kita akan membandingkan permutasi dengan kombinasi. Saya ambil soal berikut ini. Nah, contoh yang pertama, Pak Barto akan memilih 3 orang untuk menjadi pengurus kelas untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 7 calon pengurus. Ketujuh-tujuhnya misalnya adalah si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Ada 7 ini ya. Nah, kalau secara logika kita, ketika menyusunnya ini, si A kan boleh jadi ketua. Oke, berarti contoh yang bisa kita susun, si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara. Ini menurut urutan ya, ketua, sekretaris, bendahara. Atau ini yang pertama, boleh juga si A ketua, si C yang sekretaris, si B yang
bendahara. Perhatikan bahwa ketika kita susun ABC dengan ACB dianggap berbeda. Karena ini tentang si A boleh ketua, B bendahara, C sekretaris si B, si C bendahara. Itu ternyata berbeda dengan kalau si C yang bendahara, si C yang jadi sekretaris, si B yang jadi bendahara, ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kemarin pakai aturan perkalian atau permutasi. Jadi ini persoalan permutasi. Berapa banyak caranya? Berarti jawabannya harusnya permutasi 7 calon tersedia, 3 posisi yang akan diperebutkan. Di sini ABC dianggap berbeda dengan ACB. Jadi ABC tidak sama dengan ACB. Ya, si ABC dengan ACB berbeda. Meskipun orangnya sama, di sini ada si A, si B, si C, di sini juga ada si A, si B, si C, tetapi kemungkinan untuk mendapat posisi berbeda. Nah, sehingga ini dihitung 2 biji. Nah, jadi permutasi 73 adalah 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Itu kemana rumusnya? 7 faktorial per 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 6 kali 5, 30 kali 7, 200. 10 cara untuk menyusun calon ketujuh ini menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tak mungkin kita daftarkan, ya. Sekarang saya tetap menggunakan angka 3 dan 7, tetapi untuk persoalan kombinasi. Pak Barto akan memilih 3 orang untuk ditraktir makan di restoran. Misalnya Pak Barto ulang tahun, tetapi Pak Barto hanya punya kapasitas, maksudnya uang yang hanya cukup untuk mentraktir 3 orang. Lebih dari situ ya tidak boleh. Itu misalnya syaratnya. Nah, tersedia 7 orang untuk dipilih. Nah, sekarang tentukan banyak cara memilih dari 7 orang yang tersedia. Nah, tetap seperti yang tadi, ada 7 orang, si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Ke-7 orang ini. Nah, kemudian saya pilih 3 orang. Misalnya, contoh untuk menyusun komposisi dari 3 orang. Saya pilih bahwa si A, si B, si C. Kemudian ketika saya pilih si A, si C, si B, sama saja. Ketika saya pilih misalnya si A, si B, si C, sama aja ketika saya memilih si A, si C, si B, meskipun kalau kita urutkan sepertinya berbeda. Tetapi kan di situ bukan tentang mengurutkan. Ketika kita memilih si A, si B, si C untuk dibawa makan, ya sama aja dengan membawa si A, si C, si B. Jadi dalam hal ini artinya urutan diperhatikan. Si A, si B, si C sama saja dengan si A, si C, si B. Sehingga ini dihitung 1. Jadi ini tidak berbeda dengan ini ketika memilih 3 orang untuk dibawa makan dari 7 orang yang tersedia. Inilah persoalan kombinasi. Jadi berapa banyak cara menyusunnya? Kita gunakan rumus kombinasi. Itu kombinasi 7-3. 7 yang tersedia, 3 orang yang akan dibawa. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial, 7 kurang 3 faktorial, 4 faktorial. Ini tadi sudah kita selesaikan. Ini ya, per 6 ini 3 faktorial, 4 faktorial. Oke, berarti 35 cara. Yang sering agak sedikit populer adalah tentang jabat tangan. 5 orang bertemu dalam sebuah pesta dan mereka berlima saling berjabat tangan, atau dalam sebuah reuni 5 orang bertemu dan kemudian ke-5 orang tersebut berjabat tangan. Nah, saya misalkan begini, tetapi nanti tidak perlu lagi kau misalkan seperti ini, langsung kamu selesaikan kalau kamu memikirkannya itu kombinasi. Kalau bukan kombinasi, kamu harus pikirkan apakah persoalan itu permutasi. Ya, memikirkannya adalah bahwa di permutasi AB tidak sama dengan BA. Di situ tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau dikombinasi memperhatikan urutan karena AB dianggap sama dengan BA, sehingga dihitung sekali. Nah, ke-5 orang ini akan bertemu. Ketika AB bersalaman, itu sama aja dengan BA bersalaman. Jadi kalau AB sudah bersalaman, jangan sebut lagi si BA bersalaman, sama saja. Ya,
Jadi kalau Pak Barto misalnya salaman sama si Carlos, sama aja dengan bilang si Carlos salaman dengan Pak Barto. Makanya itu dihitung sekali. Nah, jadi AB dihitung sama dengan BA. Jadi ini 1. Kemudian AB dengan AC. Maaf, AB dengan AC dengan CA pun 1 itu. Jadi kemudian AD dengan DA pun sama. Jadi berapa banyak cara ini? Ya kombinasi 5-2. 5 itu 5 orang, bersalaman itu melibatkan 2 orang. Berarti kombinasi 5-2, 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2, 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial, 2, 3 faktorial. Ini 20 bagi 2, 10 cara bersalaman. Ya. Sebagai catatan tambahan, kalau kamu perhatikan tadi rumus kombinasi NR adalah N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Begini ya. Nah, kamu juga paham bahwa ini adalah rumus permutasi. Ingat permutasi ya, permutasi NR adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi ini hasilnya ini tadi permutasi NR. Jadi permutasi NR per R faktorial. Jadi nanti kalau ada kamu ketemu rumus begini, ya kamu harus tetap paham ya. Satu contoh lagi tentang operasi kombinasi nih, tidak dalam soal cerita. Ya, khususnya ini anak IPA yang sering nanti akan ketemu model soal begini. Kombinasi N12 katanya sama dengan kombinasi N8. Yang ditanya kombinasi N17. Ya. Sebenarnya ini mudah ditebak. Tadi di awal sudah saya bilang, ketika kombinasi sekian dengan kombinasi sekian sama, berarti di atas sini harus sama dengan penjumlahan dari 12 dan 8. Jadi boleh langsung kita temukan jawabannya N sama dengan 12 tambah 8, 20. Ya, sehingga nanti kombinasi 20-17 kan sudah bisa kamu cari. Tetapi kalau tidak percaya kita cari. Ya, kombinasi N12, kalau membuat kombinasi N12 kan N faktorial per 12 faktorial kali N kurang 12 faktorial. N, ini N ya, kurang 12 faktorial sama dengan N faktorial per 8 faktorial kali N kurang 8 faktorial. Gini rumus kombinasi ya. Oke, ini sementara coret. Oke, 1. Oke. Nah, kemudian boleh kita uraikannya begini. 1 per 12 faktorial ini kan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Oke. N kurang 12 faktorial sama dengan 1 per 8 faktorial ini biar aja supaya nanti habis ini. Sama-sama di bagian penyebut. Nah, N kurang 8 faktorial kita uraikan menjadi N kurang 8, N kurang 9, N kurang 10, N kurang 11, dan kemudian N kurang 12 faktorial. Kan gitu sifat faktorial. Oke, coret. Nah, perhatikan ini sama. Di sini berapa suku? 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke, ini tadi N kurang 11 ini ya. Nah, berarti 12 sama dengan N kurang 8. N sama dengan 12 tambah 8, 20. Atau 11 sama dengan N kurang 9. Buktikanlah N sama dengan 20. Demikian juga 10 sama dengan N kurang 10. N-nya nanti 20. Ya. Oke, itu membuktikannya. Jadi nanti pemahaman ini perlu di aljabar kombinasi. Saya pikir itu dulu pembelajaran kali ini. Saya tantang nanti kamu untuk beberapa soal. Kalau misalnya kamu sudah dapat jawabannya entah dari sumber lain, saya minta kamu mempelajarinya. Jangan hanya menyalin. Ya, kamu, saya, atau kita arahkan untuk bergiat belajar supaya tidak mengalami penurunan daya belajar. Tetapi kamu harus tetap belajar meskipun di suasana pandemi seperti ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.